Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Almasa Bahira dari kelas 12 MIPA 3, absen 3, asal sekolah SMA Negeri 47 Jakarta. Di sini saya akan membacakan teks editorial saya dalam gaya pembacaan sebagai pembawa berita. Oleh karena itu, ditonton ya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda masih tetap semangat dan produktif di malam hari ini. iNews Malam kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Almasa Bahira, yang akan membawakan sejumlah informasi teraktual, terjamin, dan terpercaya yang tim kami telah persiapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi utama kita pada malam hari ini. Selama ini, keberadaan wanita sangat dikesampingkan sekali. Gerakannya tidak pernah dijadikan perhatian. Emansipasi wanita yang dipelopori oleh Kartini benar-benar telah memengaruhi kehidupan wanita di masa kini. Buktinya, semakin banyak wanita yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Misalnya, dahulu seorang pria dikenal sebagai sesosok pemimpin, namun sekarang banyak juga terdapat wanita yang mengambil alih kepemimpinan dalam suatu organisasi, baik yang berskala kecil maupun dengan skala yang besar. Kemampuan memimpin akan menjadikan wanita lebih dihargai di lingkungan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa seorang wanita harus memiliki kemampuan kepemimpinan di dalam dirinya. Kemajuan peran wanita dalam kepemimpinan di Indonesia pun banyak mendapat sorotan, dikarenakan Indonesia sungguh sangat luar biasa. Indonesia dapat menampung keinginan para wanita dalam mendapatkan jatah lebih besar di dalam kancah politik. Pada akhirnya Indonesia dapat mengakomodasikan hal tersebut. Ini dapat dilihat dengan adanya kuota 30% dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif untuk wanita. Gejala ini tentunya berdampak pada tuntutan. Wanita sekarang harus memainkan perannya dalam mewujudkan demokrasi yang tidak bias gender. Hal ini sekaligus sebagai bukti dari kedewasaan suatu bangsa. Hadirnya sesosok wanita ke kancah dimensi publik politik, baik itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia maupun di daerah-daerah tertentu, membawa kecenderungan baru di dalam konteks yang kekinian di Indonesia. Wanita ingin dunia memperlakukan kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum wanita bersaing dengan kaum pria untuk menjadi seorang pemimpin baik di Indonesia maupun di kancah dunia. Tentu saja dengan mudah kita dapat melakukan inventarisasi ketokohan wanita di Indonesia. Misalnya, kita cari dari sisi profesionalitas, integritas, intelektualitas, kemampuan kepemimpinan, dan tentu saja track recordnya dalam memimpin ataupun mengurus suatu organisasi atau lembaga dan bidang tertentu menjadi salah satu faktornya. Terbukti pada saat Megawati Soekarno Putri yang berhasil menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau memiliki keberanian dalam membiarkan banyak wanita menduduki pos-pos penting dalam kabinetnya. Munculnya nama-nama seperti Marie Pangestu yang menjadi Menteri Perdagangan,
Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, Siti Fadila yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan, serta Menteri Pemberdayaan Wanita yaitu Mutia Hatta. Hal ini masih terus dilanjutkan sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Banyak kita temukan nama-nama wanita hebat di dalam kabinet kerjanya. Hal ini dapat membuat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih berintegritas. Ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah sekarang banyak memberikan kepercayaan terhadap kemampuan wanita di Indonesia. Dan hal ini merupakan salah satu penerapan emansipasi wanita di bidang kepemimpinan. Rakyat selalu butuh alternatif baru. Kalau pengganti dalam kepemerintahan tak lebih baik, maka rakyat akan terus mencari-cari pilihan lainnya. Begitu terus-menerus, kita memang tak selalu puas dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi, para wanita tetaplah berjuang dalam berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan menjunjung tinggi emansipasi wanita yang telah dibawa oleh Kartini. Saudara, dengan adanya politisi wanita, diharap bisa memberi sentuhan kelembutan dalam politik di Indonesia, agar kehidupan politik di Indonesia dapat damai dan santun. Tidak perlu lagi adanya anarkisme. Kehadiran wanita tentu akan membuat kehidupan politik semakin bergairah dan penuh dinamika dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan adanya dukungan dan gerakan menuju kesetaraan gender, seharusnya tidak ada lagi larangan ataupun batasan bagi seorang wanita untuk berkarya dan memimpin di berbagai aspek kehidupan, salah satunya berpolitik. Oleh karena itu, marilah wanita-wanita muda, pertinggilah ilmu kalian untuk mempersiapkan diri dalam kancah politik Indonesia dan memperjuangkan hak-hak sebagai seorang wanita serta mengedepankan emansipasi wanita. Baik pemirsa, sekian informasi utama yang dapat saya sampaikan. Saya Alma Sabahira, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.